Pernahkah Anda mendengar seseorang mengaku bisa masuk surga tanpa melakukan apa-apa? Lalu Anda langsung mikir, "Hah, emang bisa begitu?" Jangan lupa like video ini, tulis komentar lucu Anda di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita unik dari Abu Nawas berikutnya. Pada video kali ini, kita akan menyimak kisah klasik sekaligus kocak tentang seorang tokoh cerdas bernama Abu Nawas. Ada satu cerita yang bikin warga Baghdad geger. Rumor bahwa Abu Nawas tahu cara masuk surga tanpa melakukan sesuatu yang biasanya diwajibkan semua orang. Tapi tentu saja, Abu Nawas selalu punya maksud tersembunyi dan pelajaran besar di balik tingkah kocaknya. Tonton sampai selesai, karena jawabannya baru terbuka di bab paling akhir, dan pasti akan membuat Anda tersenyum sekaligus mikir. Pasar Baghdad pagi itu awalnya berjalan seperti biasa. Ramai, riuh, penuh suara pedagang yang berlomba menawarkan dagangan. Ada yang berteriak, "Kurma manis, baru panen." Ada pula yang menawarkan kain sambil menari kecil agar dagangannya terlihat lebih menarik. Semua tampak normal, sampai satu kalimat meluncur dari mulut seorang pedagang roti yang biasanya tidak pernah ikut gosip. Kalian sudah dengar? Abu Nawas katanya tahu cara paling cepat menuju surga." Kalimat itu melayang di udara seperti debu halus yang langsung diterbangkan angin. Seketika semua orang berhenti. Pedagang sayur berhenti memotong daun seledri, pembeli berhenti menawar, bahkan seekor kucing pasar yang sedang mengendap-endap mau mencuri ikan tiba-tiba mendongak seolah ikut mendengarkan. Seorang bapak-bapak berperut buncit langsung mendekat. Maksudnya apa cepat menuju surga? Memangnya Abu Nawas dapat ilham baru? Pedagang roti mengangkat bahu. Katanya sih, dia tahu cara masuk surga tanpa hal-hal yang biasanya kita bayangkan. Pokoknya cepat, praktis, dan tidak ribet. Lalu seorang ibu-ibu yang sedang membawa keranjang bawang menyahut, "Lah, kalau benar begitu, saya ikut. Hidup sudah capek, masa akhirat masih ribet?" Warga lain ikut tertawa, tetapi rasa penasarannya tidak bisa dibendung. Dari arah lain, pedagang kain berlari tergopoh-gopoh sambil berkata, "Aku dengar juga. Katanya Abu Nawas kemarin bicara sesuatu sama tetangganya." Tapi tetangganya cuma bilang, "Kalian bakal kaget." Habis itu dia senyum-senyum sendiri kayak orang habis dapat hadiah. Gosip itu menyebar lebih cepat daripada diskon besar di hari pasar. Beberapa pedagang langsung menutup lapaknya lebih awal. "Tidak bisa berdagang dulu. Urusan begini lebih penting," katanya. Yang lain bahkan mulai membuat teori-teori aneh. "Aku yakin Abu Nawas dapat mimpi. Bisa jadi malaikat datang menemuinya. Kalau Abu Nawas, mungkin dia cuma iseng." Ada pula pemuda yang sok bijak berkata, "Tenang, Abu Nawas itu pintar. Kalau dia punya cara, pasti ini cara baik-baik." Namun setelah itu pemuda tadi ikut nimbrung bergosip juga. Jadi jelas, rasa penasaran lebih kuat daripada kebijaksanaan. Di antara keramaian itu, seseorang berlari-lari kecil, napas terengah. "Hei, aku habis lewat depan rumah Abu Nawas. Ada banyak orang juga di sana. Semua mau nanya hal yang sama." Seketika wajah warga pasar berubah, mata mereka membesar, seperti baru saja mendengar kabar bahwa unta bisa terbang. "Wah, ini berarti Abu Nawas memang punya sesuatu. Ayo kita ke sana," seru salah satu warga. Tidak perlu dipanggil dua kali. Sekelompok orang langsung berjalan menuju rumah Abu Nawas. Beberapa sambil membawa dagangan mereka, karena takut tempat lapak diambil orang. Ada yang masih memegang timbangan, ada yang membawa keranjang penuh sayuran, dan ada pula yang masih menggenggam sendok kayu sambil berlari. Pasar yang tadinya ramai kini menjadi lengang seperti habis disapu badai. Semua orang merapat ke rumah Abu Nawas. Bahkan kucing pasar yang tadi mencuri ikan kini ikut berjalan, entah karena penasaran atau berharap ada makanan di rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah sang tokoh cerdas itu, mereka melihat beberapa warga sudah berdiri menunggu. Beberapa mengintip lewat jendela kecil, berharap bisa melihat sesuatu. Seorang anak kecil bertanya polos, "Ibu, Abu Nawas itu mau ke surga sekarang?" Ibunya menjawab sambil tersenyum, "Bukan nak, ini orang dewasa saja yang kebanyakan penasaran." Akhirnya pintu rumah Abu Nawas terbuka sedikit. Abu Nawas keluar dengan senyum kecil di bibirnya, senyum yang sangat khas, senyum orang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, dan menikmati setiap detik rasa penasaran itu. "Wahai saudara-saudaraku," katanya dengan santai, "kenapa ramai sekali?" Pedagang roti maju paling depan. "Abu,
Kami dengar engkau tahu cara masuk surga tanpa ribet. Benarkah? Warga lain ikut angguk-angguk seperti ayam mematuk beras. Tatapan mereka penuh harap. Bahkan yang tadinya pendiam kini ikut berbicara. Tolong jelaskan, Abu. Ini penting. Abu Nawas menepuk-nepuk sorbannya sambil tersenyum nakal. Rumor memang bisa berkembang liar seperti angin gurun. Tapi kalau ingin penjelasan, sabarlah. Tidak semua ilmu bisa dibagikan di depan pintu rumah. Warga langsung bergumam kecewa. Tapi sebelum ada yang protes, Abu Nawas berkata lagi, besok pagi, datanglah ke lapangan kota. Akan aku jelaskan semuanya. Tenang saja, kalian pasti akan terkejut. Setelah mengatakan itu, Abu Nawas menutup pintu perlahan, sangat perlahan, seolah sengaja membuat suasana makin dramatis. Warga yang menonton pun seakan menahan napas, berharap dia membuka pintu lagi dan langsung memberi jawaban. Tapi tidak, pintu itu tertutup rapat. Warga pun pulang membawa rasa penasaran sebesar unta gurun. Mereka membicarakan kejadian itu sepanjang jalan. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Semua campur aduk seperti sup yang bumbunya kebanyakan. Namun satu hal pasti, besok, seluruh Baghdad akan berkumpul. Dan semua menunggu ucapan Abu Nawas yang misterius itu. Keesokan paginya, sebelum matahari naik sempurna, warga Baghdad sudah sibuk dengan satu hal, penasaran tingkat tinggi. Belum sempat ayam berkokok kedua kali, sudah banyak orang berkumpul di sudut-sudut jalan, membicarakan satu topik yang sama, rumor tentang Abu Nawas dan cara cepat menuju surga. Di dekat sumur umum, beberapa ibu-ibu sedang menimba air sambil berbisik-bisik. Suaranya pelan, tapi ekspresi wajahnya serius seperti sedang membahas strategi perang. Aku tidur saja tidak nyenyak semalaman, kata seorang ibu sambil memegang kendi. Bagaimana kalau benar Abu Nawas punya cara istimewa? Masa kita ketinggalan? Ibu lain mengangguk dengan semangat. Betul, kemarin suamiku sampai mimpi aneh. Katanya mimpi lihat pintu besar bercahaya. Ibu pertama langsung merinding kecil. Itu tandanya? Tandanya suamiku kecapean, jawab ibu kedua sambil tertawa. Sementara itu, di pojok pasar, para pedagang yang biasanya ribut soal harga, hari itu malah kompak duduk melingkar seperti rapat penting. Pedagang kurma, pedagang gandum, penjaga unta, sampai pedagang sandal, semuanya sibuk berdiskusi. Salah satu dari mereka berkata, kita harus cari tahu kebenarannya hari ini juga. Tidak boleh menunggu besok. Yang lain menimpali. Betul, kalau nunggu besok, keburu aku kepikiran terus. Tidak enak rasanya kalau rahasia Abu Nawas belum terbongkar. Ada pula seorang pemuda tukang angkut barang yang tiba-tiba sok bijak. Saudara-saudara, kita tidak boleh percaya begitu saja. Tapi, kalau benar Abu Nawas tahu sesuatu, bukankah kita wajib mendengarkannya? Seketika para pedagang mengangguk-angguk, meski mereka sendiri tidak benar-benar paham apa maksud pemuda itu. Di sisi lain kota, segerombolan bapak-bapak yang suka nongkrong di warung kopi kecil pun membahas topik itu. Bapak-bapak ini dikenal sebagai kelompok pemburu gosip dini hari. Biasanya mereka membahas harga kambing atau unta tetangga, tetapi pagi itu topik mereka jauh lebih besar. Aku sudah tua, kata salah satu bapak sambil mengelus jenggotnya. Kalau ada jalan cepat menuju surga, aku mau daftar lebih dulu. Yang lain menyahut sambil tertawa. Loh, tapi daftar di mana? Ini bukan pendaftaran haji, Pak. Mereka semua tertawa, tapi di balik tawa itu, rasa penasaran makin membara. Sampai akhirnya seseorang berkata, sudah, ayo kita datangi rumah Abu Nawas. Tidak usah menunggu lagi. Dan begitulah, warga Baghdad satu persatu bergerak menuju rumah Abu Nawas, seperti pasukan besar yang dipanggil oleh rasa penasaran, bukan oleh komandan. Ketika mereka sampai, rumah Abu Nawas sudah dikerumuni banyak orang. Ada yang duduk di tanah sambil menunggu, ada yang berdiri mengintip jendela, bahkan ada yang membawa makanan ringan karena mengira akan menunggu lama. Seorang pemuda mendekati pintu dan mengetuk pelan. Abu, kami datang lagi. Tolong keluarlah. Kami ingin penjelasan. Tidak ada jawaban. Lalu seorang bapak memukul pintu sedikit lebih keras. Abu, kalau kau tidak keluar, warga bisa makin penasaran. Dari balik pintu terdengar suara batu kecil, tetapi tak ada jawaban lagi. Suasana mulai heboh. Ada yang mulai menerka-nerka. Apa mungkin Abu Nawas sedang bermeditasi?
Atau mungkin dia sedang menulis kitab rahasia. Jangan-jangan dia sedang tidur. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari dari samping rumah dan mengatakan sesuatu yang membuat semua menoleh cepat. Aku tadi lihat Abu Nawas di belakang rumah sedang menyapu halaman. Warga langsung kaget serempak. Menyapu. Di saat penting begini, mereka pun bergerak ke belakang rumah. Betul saja, di sana Abu Nawas sedang menyapu halaman dengan santai seperti tidak ada puluhan orang menunggunya di depan rumah. Begitu melihat kerumunan, Abu Nawas berhenti dan memandang mereka sambil tersenyum tipis. Senyum itu seperti mengatakan, "Aduh, kalian datang lagi ya?" Seorang ibu-ibu maju paling depan. "Abu, tolong, jangan bikin kami menunggu. Kami ingin tahu. Masa cara penting begitu tidak kau jelaskan sekarang?" Seorang bapak menimpali. "Benar Abu, semalaman aku tidak bisa tidur. Istriku sampai ngomel karena aku gelisah terus." Abu Nawas menghela napas santai, lalu bersandar pada gagang sapu. "Saudara-saudaraku, kalian ini kenapa heboh sekali? Aku cuma bilang besok baru akan dijelaskan. Kenapa kalian datang pagi-pagi begini?" Warga langsung menjawab serempak seperti paduan suara, "Karena kami penasaran." Abu Nawas menatap langit sebentar seolah sedang berbicara pada awan. Rasa penasaran memang kadang lebih kuat daripada rasa lapar. Lalu dia melanjutkan, "Begini, aku tidak bisa menjelaskan sekarang karena masih menyiapkan kata-katanya. Penjelasan ini tidak bisa disampaikan setengah-setengah." Warga mulai melemah. Ada yang menghela napas panjang, ada yang memegangi kepala seperti pusing, ada pula yang duduk dan memeluk lutut, merasa masa depan mereka gelap karena harus menunggu lagi. Tapi Abu Nawas tidak selesai bicara. "Tapi kalau kalian betul-betul ingin tahu," katanya sambil menaikkan alis, "datanglah besok ke lapangan kota. Raja pun ingin mendengarnya." Kata "raja" membuat warga langsung terdiam. Beberapa bahkan membuka mulutnya lebar-lebar. Raja juga ingin tahu. "Iya betul. Baginda ingin mendengar langsung dari saya." Wah, kalau raja ikut, berarti ini penting sekali. Warga mulai bersemangat lagi. Rasa penasarannya meningkat 2 kali lipat. Bahkan ada yang berkata, "Aku akan tidur lebih cepat malam ini agar besok pagi aku kuat berdiri lama." Orang lain pun menambahkan, "Aku akan mengajak keluargaku semua." Tiba-tiba suasana berubah seperti festival besar akan segera berlangsung. Sebelum warga pergi, Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, "Tenanglah, kalian akan mendapatkan jawabannya. Tapi ingat, jawabannya mungkin tidak seperti yang kalian pikirkan." Kalimat itu membuat warga kembali bingung. Namun bingungnya dibungkus dengan rasa penasaran yang sangat besar. Mereka pun akhirnya pulang dengan hati yang campur aduk. Campuran antara harapan, kebingungan, dan keinginan kuat untuk tahu kebenaran. Dan demikianlah, seluruh warga Baghdad menunggu hari besar itu datang. Tidak ada yang tahu apa yang akan diungkap Abu Nawas. Tapi semua setuju bahwa satu hal pasti, esok hari akan menjadi hari paling heboh di Baghdad. Sementara warga Baghdad sibuk membicarakan janji Abu Nawas, kabar aneh itu ternyata tidak berhenti di pasar atau di ganggang kecil. Kabar itu merambat cepat seperti angin gurun yang membawa pasir halus. Dari mulut pedagang ke telinga pelanggan, dari obrolan warung kopi ke penjaga gerbang kota, hingga akhirnya, kabar itu menyelinap masuk ke dalam istana. Ya, istana megah tempat Raja Harun al-Rashid memerintah, yang biasanya dipenuhi laporan penting tentang pajak, keamanan, atau urusan kerajaan. Hari itu, untuk pertama kalinya, laporan yang masuk terdengar sangat tidak biasa. Di ruang kerja istana, seorang menteri berlarian kecil sambil membawa gulungan kertas. Ia terlihat sangat gelisah, seperti orang yang tidak yakin apakah ia harus bangga atau takut dengan berita yang dibawanya. Begitu memasuki ruangan raja, ia langsung membungkuk. "Baginda, hamba membawa kabar penting." Sang raja yang sedang menikmati minuman hangat mengangguk santai. "Apa gerangan? Apakah ini tentang pajak atau tentang unta yang kabur lagi?" Menteri itu menelan ludah. "Tidak, Baginda, ini tentang Abu Nawas." Raja langsung mengangkat alis. "Abu Nawas? Apalagi kelakuannya sekarang? Kemarin dia bilang kucing istana bisa bicara. Minggu lalu dia bilang pintu kerajaan bisa menilai kejujuran orang. Apalagi sekarang?" Menteri itu membuka gulungan kertasnya, membaca perlahan dengan suara penuh kehati-hatian. Menurut laporan warga,
Abu Nawas dikabarkan mengetahui cara masuk surga tanpa perlu langkah-langkah rumit. Raja terbatu kecil. Masuk surga tanpa susah payah? Dari mana lagi omongan itu muncul? Menteri menjawab, warga sangat yakin dia punya pengetahuan baru. Mereka sampai datang berbondong-bondong ke rumahnya. Raja mengetuk-ngetuk meja kayu. Ada-ada saja orang Baghdad. Tapi, Abu Nawas itu tidak pernah bicara asal. Setidaknya, asalnya selalu ada tujuan. Lebih banyak laporan masuk. Penjaga istana turut masuk dan membungkuk rendah. Baginda, hamba mendapat info dari pasar bahwa seluruh warga berencana berkumpul besok di lapangan kota. Mereka bilang Abu Nawas akan menjelaskan semuanya secara terbuka. Raja menyipitkan mata. Lapangan kota? Untuk apa? Untuk mendengar cara istimewa itu. Beberapa petugas istana lain saling menatap. Beberapa berusaha menahan tawa, sementara yang lain justru terlihat semakin penasaran. Raja bersandar di kursinya. Abu Nawas, kalau dia sudah mulai bicara hal aneh, pasti akhirnya lucu. Tapi kalau dia menyinggung perkara besar, bisa-bisa seluruh Baghdad ikut heboh. Sang menteri menimpali. Benar Baginda, warga sekarang gelisah semua. Bahkan para pedagang tidak fokus berdagang. Mereka lebih sibuk membahas rumornya. Raja menghela napas panjang. Baiklah, kita tidak boleh membiarkan rakyat memendam penasaran terlalu lama. Apa yang Abu Nawas rencanakan? Aku harus mendengarnya sendiri. Setelah berkata begitu, ia berdiri sambil merapikan jubahnya yang panjang. Aku akan datang ke lapangan kota besok. Siapkan tempat duduk terbaik. Dan suruh para penjaga mengatur kerumunan. Aku ingin mendengar penjelasan Abu Nawas dari mulutnya sendiri. Sementara itu, di bagian lain istana, beberapa pelayan istana sedang bergosip sambil menata ruang makan. Mereka membicarakan laporan yang sama dengan nada penuh kekaguman dan sedikit tawa. Benar-benar Abu Nawas. Ya, kata salah satu pelayan. Selalu ada cerita aneh yang membuat kota heboh. Pelayan lain mengangguk. Aku tidak terkejut kalau dia bilang punya cara terbang tanpa sayap. Yang lain menambahkan, atau cara membuat unta tertawa. Kalau dia bilang begitu, mungkin aku percaya. Mereka semua tertawa. Tetapi setelah tawa reda, rasa penasaran kembali muncul. Tapi serius, kalian penasaran tidak? Abu Nawas itu pintar. Siapa tahu dia punya penjelasan cerdas. Tidak ada yang ingin terlihat terlalu percaya, tetapi semua mengangguk pelan. Rupanya, rasa penasaran itu tidak hanya milik warga pasar, bahkan pelayan istana pun ikut terbawa. Kembali ke ruang singgasana, para penasihat kerajaan mulai berdiskusi. Ada yang berkata bahwa Abu Nawas mungkin mendapat ilham dari mimpi. Ada yang mengatakan mungkin dia menemukan kitab tua. Ada juga yang berpendapat bahwa Abu Nawas sebenarnya ingin memberikan nasihat moral dengan cara unik. Diskusi itu panjang dan serius, meski isinya masih berupa tebak-tebakan. Raja sendiri mendengarkan sambil mengusap jenggotnya. Cara masuk surga tanpa susah payah. Hanya Abu Nawas yang berani mengatakan hal begitu. Raja tersenyum kecil. Tapi aku ingin tahu, apakah ini lelucon atau pelajaran? Seorang penasihat yang paling tua berkata, Baginda, untuk memahami Abu Nawas, kita harus mendengar langsung darinya. Dia memang cerdas, tapi suka membungkus kebenaran dengan humor. Raja mengangguk setuju. Karena itu aku akan datang besok. Kita lihat apa yang ada di balik kepalanya kali ini. Perintah pun disampaikan. Penjaga istana berlarian menyiapkan perlengkapan. Para pengawal diminta berjaga di lapangan kota. Bahkan para juru masak diminta bersiap menyediakan makanan bagi raja sehabis acara. Istana pun mendadak sibuk, tidak karena perang atau urusan kerajaan, tetapi karena satu orang bernama Abu Nawas. Beberapa pejabat bahkan terlihat lebih serius daripada saat mengurus pajak tahunan. Ketika matahari mulai turun, raja keluar ke halaman istana dan memandang kota Baghdad dari jauh. Ia menggeleng pelan sambil tersenyum. Benar-benar kota yang menarik. Satu rumor saja bisa membuat semuanya bergerak. Ia kemudian berkata pelan, seolah berbicara kepada angin. Abu Nawas, besok aku ingin sekali mendengar apa yang kau siapkan. Sementara itu, suara-suara dari kota masih terdengar samar. Suara orang-orang yang tidak sabar menanti kejutan besar dari sang tokoh legendaris itu. Dan di atas semuanya, satu hal pasti. Besok,
Bukan hanya rakyat, bahkan raja pun akan menjadi bagian dari kerumunan besar yang menunggu jawaban Abu Nawas. Keesokan paginya, suasana istana Baghdad terasa lebih ramai dari biasanya. Para penjaga berdiri lebih tegak, para penasihat raja tampak gelisah sambil membawa gulungan laporan, dan di sisi lain, beberapa pelayan mondar-mandir seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Mereka berbisik-bisik, menahan tawa, lalu tiba-tiba terdiam begitu mendengar langkah kaki raja. Rupanya, kabar tentang pernyataan Abu Nawas sudah menyebar begitu cepat, dan hampir seluruh penghuni istana menunggu bagaimana kelanjutannya. Raja Harun al-Rashid sejak subuh sudah memikirkan satu hal saja, apalagi kelakuan Abu Nawas kali ini. Ia duduk di singgasananya dengan wajah penuh rasa penasaran, antara jengkel dan tertarik. Karena meski Abu Nawas sering membuat masalah, pada akhirnya selalu ada hikmah, atau setidaknya tawa, yang muncul dari setiap keisengannya. Tak lama kemudian, seorang penjaga memberi hormat sambil berkata dengan suara lantang, "Baginda, Abu Nawas sudah tiba. Ia menunggu perintah untuk menghadap." Raja menghela napas panjang, mencoba menyiapkan mental. "Baik, suruh dia masuk. Tapi jangan dulu kasih dia kursi. Kita lihat dulu apa alasan dia kali ini," ujar raja dengan nada bercampur kesal dan ingin tahu. Pintu istana dibuka perlahan. Muncullah Abu Nawas dengan langkah santai seperti orang yang tidak membawa masalah apapun. Ia masuk sambil tersenyum dan melambaikan tangan kecil ke arah penjaga, seolah baru datang ke acara reuni keluarga. Ia tahu semua mata tertuju padanya, tapi seperti biasa, ia sama sekali tidak terlihat gugup. Begitu sampai di depan raja, Abu Nawas menunduk hormat. "Assalamualaikum, wahai baginda raja yang terkenal bijaksana, tampan, dan kelihatannya semalam tidur nyenyak." Raja mendengus kecil. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Sudahlah, tidak usah manis-manis dulu. Aku sudah dengar laporan tentangmu. Katanya kau membuat warga gaduh lagi." Abu Nawas mengedipkan mata pelan. "Gaduh, Baginda? Saya hanya memberikan pencerahan. Itu pun tidak saya paksa." "Pencerahan apanya?" Raja menaikkan satu alis. "Di luar sana, orang-orang sedang membicarakan ucapanmu bahwa kau tahu cara masuk surga tanpa ibadah. Mereka gelisah, penasaran, dan sebagian menuduhmu menyesatkan." Abu Nawas pura-pura terkejut sambil memegang dada. "Astagfirullah, saya menyesatkan? Tidak mungkin Baginda, saya tidak pernah berniat begitu. Saya hanya menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada saya." Raja menyipitkan mata, mencoba menahan tawa tapi juga tetap ingin tahu. "Kalau begitu, jelaskan di sini. Apa maksudmu sebenarnya? Dan jangan coba-coba berputar-putar seperti biasanya." Namun tentu saja, berputar-putar adalah keahlian Abu Nawas. Ia tersenyum pelan, mengelus janggut tipisnya. "Yang mulia raja, sebenarnya ini hanya sebuah eksperimen kecil. Saya ingin melihat seberapa cepat kabar bisa menyebar di Baghdad." Para penasihat langsung saling pandang. Eksperimen? Dengan isu sebesar itu, luar biasa nekatnya. Raja menatap lebih dalam, mencoba membaca pikiran Abu Nawas. Eksperimen apa yang butuh pengumuman seperti itu? Abu Nawas menarik napas panjang, lalu menjawab, "Baginda, saya hanya mengatakan bahwa saya tahu caranya. Bukan saya melakukannya." Raja menghela napas, lalu berkata, Abu Nawas, kau bisa saja bermain kata seperti itu. Tapi aku ingin penjelasan lengkap. Masyarakat resah, ulama penasaran, dan aku sebagai raja harus paham lebih dulu sebelum terjadi kesalahpahaman yang lebih besar." Abu Nawas akhirnya mulai bicara lebih serius, meski wajahnya tetap menunjukkan sedikit kelakuan khasnya. "Baginda, manusia itu punya satu sifat yang sangat kuat, rasa penasaran. Semakin misterius sesuatu, semakin cepat orang ingin tahu. Maka saya mencoba melihat apakah Baghdad masih memiliki semangat ingin belajar, atau hanya ingin sensasi." Para penasihat mengangguk-angguk, seperti mulai paham tapi masih bingung di beberapa bagian. Raja tetap menatapnya dengan campuran sabar dan gregetan. "Dan apa hasil eksperimenmu?" "Itu, Baginda, luar biasa," jawab Abu Nawas dengan nada bangga. "Dalam waktu kurang dari 1 hari, seluruh Baghdad sudah membicarakannya. Bahkan laporan itu sampai ke istana sebelum saya sendiri selesai makan siang." Beberapa pelayan tertawa kecil,
tapi segera ditatap tajam oleh penjaga istana. Raja bersandar ke singgasana. Baiklah, aku paham cara berpikirmu. Tapi tetap saja, kau membuat masyarakat bingung. Sekarang aku ingin tahu, apakah kau sungguh-sungguh tahu caranya masuk surga tanpa ibadah apapun? Atau ini hanya akal bulusmu seperti biasanya? Abu Nawas menatap raja dengan ekspresi penuh rahasia. Baginda, saya tentu akan menjelaskan, tapi tidak di ruangan ini. Raja mengerutkan kening. Kenapa? Karena, kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, penjelasannya terlalu penting, terlalu halus, dan terlalu mengandung pelajaran untuk sembarang orang. Saya ingin menyampaikannya langsung kepada Baginda, di tempat yang lebih tenang. Raja mulai penasaran setengah mati. Baik, aku ingin tahu. Aku ingin mendengar semuanya. Tapi awas kalau ini hanya leluconmu. Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak, Baginda. Kali ini bukan lelucon. Kali ini, jawaban yang sebenarnya. Dan di sanalah bab ini berakhir, meninggalkan raja, dan tentu saja para penonton, dalam rasa penasaran yang semakin memuncak. Keesokan harinya, Baghdad seperti berubah menjadi kota festival dadakan. Sejak matahari baru terbit malu-malu dari balik atap rumah, warga sudah bergerombol keluar sambil membawa tikar, kendi air, bahkan ada yang membawa kacang rebus seolah ingin piknik massal. Penyebabnya? Sudah pasti satu, pengumuman raja bahwa Abu Nawas akan menjelaskan rahasia cara masuk surga tanpa ibadah apapun. Kabar itu menyebar begitu cepat, bahkan mengalahkan kecepatan penjual roti yang biasanya berkeliling sebelum ayam berkokok. Dalam hitungan jam, seluruh Baghdad seperti tersedot ke satu titik. Lapangan kota yang luasnya seperti tidak lagi cukup menampung manusia. Anak kecil berlari-lari sambil bertanya, "Ayah, apa benar Abu Nawas punya jalan rahasia?" Para ibu membawa bekal seperti mau menghadiri ceramah, sementara para bapak tampak memegang janggut masing-masing sambil mengangguk-angguk penuh analisis. Padahal mereka juga tidak paham apa yang sedang terjadi. Di sudut lapangan, para pedagang sudah bersiap. Ada yang menjual minuman, ada yang menjual buah kering, ada pula pedagang oportunis yang membuka lapak bertuliskan, "Kipas surga," untuk mengusir rasa panas sebelum dapat ilmu penting. Meski barangnya cuma kipas kayu biasa, entah mengapa tetap saja banyak warga membeli, mungkin karena merasa sedang ikut acara besar. Semakin mendekati siang, lapangan itu makin penuh. Orang memanjat pohon, memanjat atap rumah kecil di sekitar lapangan, dan beberapa pemuda bahkan naik ke atas gentong besar untuk mendapatkan posisi VIP. Semua ingin mendengar langsung, apa sebenarnya yang Abu Nawas maksud kemarin. Tiba-tiba terdengar suara seorang warga berteriak dari tengah kerumunan. "Ini acara paling penting tahun ini. Bahkan lebih penting dari festival kebab kemarin." Orang-orang tertawa, tapi tetap mengangguk serius. Sementara itu, pasukan istana mulai sibuk menjaga keamanan agar lapangan tidak berubah menjadi kekacauan. Mereka membuat jalur khusus untuk raja dan Abu Nawas agar tidak terhimpit kerumunan. Barisan penjaga berdiri tegak dengan tombak dan perisai, namun sesekali tersenyum kecil karena mereka pun penasaran seperti warga lainnya. Di dekat panggung kecil yang dibangun mendadak, para ulama sudah berkumpul. Mereka duduk rapi dengan wajah penuh tanya. Beberapa di antaranya tampak sudah siap mengoreksi jika Abu Nawas berbicara yang aneh-aneh. Ada yang membawa kitab, ada yang membawa tinta dan catatan. Bahkan ada satu ulama yang membawa lensa kaca pembesar seolah ingin mencari celah logika Abu Nawas sampai ketemu. Raja Harun al-Rashid kemudian tiba dengan iring-iringan megah. Warga langsung memberi jalan sambil membungkuk hormat. Begitu raja naik ke kursinya di atas panggung kecil, suara bisik-bisik pun mulai menghilang, berganti suasana hening penuh harapan. Namun, satu orang belum muncul, Abu Nawas. "Kemana dia?" tanya seorang warga. "Apa dia takut?" sahut warga lain. "Jangan-jangan dia kabur," bisik seorang ibu sambil menggenggam kipas dengan cemas. Belum sempat mereka menyelesaikan dugaan liar itu, terdengar suara tawa kecil dari arah belakang panggung. Dan benar saja, muncullah sosok yang dinanti-nanti, Abu Nawas, dengan pakaian sederhana, langkah santai, dan senyum yang membuat orang bingung apakah ia serius atau sedang merencanakan kelucuan baru. Warga langsung bersorak, sebagian bertepuk tangan, sebagian berteriak, "Abu Nawas! Abu Nawas!" Seperti sedang menyambut bintang besar konser musik. Bahkan beberapa anak kecil melambai-lambaikan tangan seperti menyambut pahlawan pulang perang. Abu Nawas naik ke panggung, menunduk hormat kepada raja, lalu menatap warga dengan wajah yang sulit ditebak.
Ia menunggu hingga suara kerumunan benar-benar mereda. Raja mengangguk kecil sebagai tanda bahwa acara bisa dimulai. "Wahai penduduk Baghdad," ujar Abu Nawas dengan suara lantang penuh wibawa, lebih wibawa dari biasanya. "Hari ini, saya akan menjelaskan tentang perkataan saya kemarin. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya satu hal." Warga menahan napas. Suasana menjadi sangat senyap, seperti seluruh Baghdad berubah menjadi ruang ujian. "Pertanyaan saya sederhana," lanjut Abu Nawas. "Jika saya mengatakan saya tahu jalan menuju surga tanpa ibadah apapun, apakah kalian langsung percaya?" Warga saling pandang. Ada yang menggaruk kepala, ada yang menghela napas, ada pula yang mulai menyadari sesuatu tapi tetap diam. Abu Nawas kemudian tersenyum lebar. "Dan, apakah kalian sudah memastikan dulu apa maksud saya sebelum menyebarkan kabar ke seluruh kota?" Para ulama mulai mengangkat alis. Para warga mulai melirik satu sama lain. Bahkan raja mengusap jenggotnya, seperti mulai menangkap arah pembicaraan. Namun karena kerumunan terlalu besar, reaksi mereka tampak komikal, seperti satu kota sedang paham secara bersamaan tapi malu mengakuinya. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai warga Baghdad, kadang, bukan masalah siapa yang mengatakan sesuatu, tapi bagaimana cepatnya orang percaya sebelum mendengar penjelasan." Beberapa warga menutup wajah, ada yang tertawa kecil, ada pula yang berkata, "Aduh, kena kita." Namun di sisi lain, rasa penasaran warga justru semakin besar. "Kalau begitu, apa penjelasan sebenarnya?" tanya seorang bapak gemuk dari tengah kerumunan. Suaranya keras seperti ketua RT yang sedang membuka rapat darurat. Abu Nawas kembali tersenyum misterius. "Sabarlah, semua ada waktunya." Kata itu membuat warga makin gelisah, tapi juga makin terpaku. Raja sendiri mulai condong ke depan, ingin lebih cepat mendengar inti persoalan. Para ulama menegakkan duduk mereka, siap mencatat apapun yang keluar dari mulut Abu Nawas. Dan disitulah bab ini berakhir. Seluruh lapangan kota penuh sesak, seluruh warga Baghdad menahan napas, dan semua menunggu satu hal, penjelasan yang akan mengubah persepsi mereka tentang apa yang sebenarnya dimaksud Abu Nawas. Bab berikutnya akan menjadi jawaban dari segala teka-teki yang sejak awal membuat Baghdad geger. Namun untuk saat ini, ketegangan dan kelucuan situasi menggantung manis di udara. Suasana lapangan kota yang sejak tadi riuh mulai berubah menjadi hening perlahan-lahan. Orang-orang yang sebelumnya berteriak, berbisik, dan memakan kacang rebus tiba-tiba menahan semua aktivitasnya. Bahkan bayi yang sedang menangis pun mendadak diam, entah karena terpesona atau karena ibunya memberikan tatapan, "Diam dulu nak, ini momen penting." Di atas panggung kecil, Abu Nawas berdiri tegak dengan senyum lebar yang membuat warga semakin penasaran. Raja Harun al-Rashid duduk di kursi kehormatannya, condong ke depan seperti sedang menonton pertunjukan paling menegangkan. Para ulama menyiapkan catatan, dan para pedagang makanan siap-siap menaikkan harga kalau penjelasan Abu Nawas membuat warga tambah heboh. Abu Nawas mengangkat satu tangan, meminta perhatian penuh. "Wahai warga Baghdad yang budiman," katanya dengan nada bijaksana tapi tetap terdengar seperti seseorang yang menahan tawa. "Sebelum saya menjelaskan apa yang kalian ingin dengar, izinkan saya bertanya satu hal lagi." Warga serentak mendekatkan tubuh mereka, seolah dengan mendekat mereka bisa mendapat jawaban lebih cepat. "Siapa di antara kalian," lanjut Abu Nawas, "yang ingin masuk surga?" Sekejap saja, ribuan tangan terangkat ke udara. Bahkan ada yang mengangkat kedua kaki kalau saja tidak takut jatuh. Lapangan itu seperti lautan manusia yang kompak menjawab, "Aku, aku." Abu Nawas mengangguk pelan sambil tersenyum puas. "Bagus. Itu menunjukkan bahwa hati kalian baik." Tapi, ia menekankan kata, "tapi," dengan perlahan, seperti pembawa acara yang ingin membuat penonton semakin tegang. "Apakah kalian ingin masuk surga dengan cara mudah? Atau dengan cara yang benar?" Sebagian warga refleks menjawab, "Yang mudah." Namun langsung ditatap tajam oleh ulama di dekat mereka. Mereka cepat-cepat meralat. "Maksudnya, yang benar dan mudah, Abu Nawas." Raja mengusap wajahnya. "Astaga, rakyatku," gumamnya sambil menahan tawa. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang, tenang. Saya akan jelaskan." Ia melangkah perlahan ke tengah panggung, seolah ingin memastikan semua mata benar-benar fokus padanya. "Wahai seluruh warga Baghdad," katanya, "kemarin saya berkata bahwa saya tahu cara masuk surga tanpa ibadah apapun. Tetapi tidak satu pun dari kalian bertanya, apa maksud saya?"
Warga saling pandang lagi. "Itu dia," bisik seorang ibu. "Kenapa kita nggak tanya dulu ya?" "Karena kamu ikut-ikutan heboh," balas suaminya, yang langsung dipelototi sang istri. Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan suara lebih lantang. "Kalian hanya mendengar satu kalimat, lalu menyebarkannya ke seluruh kota secepat angin. Padahal kalimat itu belum lengkap, baru sepotong." Para ulama mulai mengerutkan kening. Raja mulai terlihat semakin ingin tahu. Dan warga, ya, mereka mulai merasa seperti sedang mengikuti kelas logika yang sangat santai tapi sangat menohok. Kalimat lengkapnya adalah, Abu Nawas berhenti sebentar. Seluruh lapangan menahan napas. Bahkan burung yang melintas pun seperti berhenti mengepak sayap. "Saya tahu cara masuk surga tanpa ibadah apapun. Jika Allah menghendaki seseorang masuk surga dengan kasih sayangnya." Hening. Senyap. Lalu, riuh. Seisi lapangan mulai berbisik keras seperti ombak menerpa pantai. "Loh, itu MAH betul?" "Iya, kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kenapa kita nggak kepikiran dari awal ya?" "Karena kepalaku tadi sibuk mikirin pintu rahasia surga." Para ulama mulai mengangguk-angguk, kini wajah mereka lebih lega. Salah satu ulama bahkan menepuk dadanya sambil berkata, "Alhamdulillah, saya kira Abu Nawas mau bikin ajaran baru." Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar. Akhirnya merasa bahwa teka-teki ini bukanlah ancaman bagi negaranya. Ia memandang Abu Nawas sambil berkata, "Jadi maksudmu, manusia tidak bisa seenaknya masuk surga tanpa berbuat apapun. Namun, jika Allah berkehendak, rahmatnya bisa mendahului segalanya." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar sekali, Baginda. Saya tidak mengajarkan cara malas. Saya hanya mengingatkan warga bahwa tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, ibadah sebanyak apapun tidak akan cukup. Dan semua itu seharusnya membuat kita semakin rendah hati, bukan malah mencari jalan instan." Warga mulai memahami. Ada yang mengangguk-angguk serius, ada yang menepuk jidat sendiri sambil menyesal sudah ikut-ikutan heboh, dan ada pula yang tertawa sendiri karena merasa tertipu oleh rasa penasarannya sendiri. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia kembali berkata, "Dan satu hal lagi, kalian heboh bukan karena isi perkataanku. Kalian heboh karena kalian hanya mendengar judul, bukan penjelasan. Kalian lebih cepat menyebarkan kabar daripada mencari kebenaran." Nah, itu pelajaran penting hari ini. Seluruh lapangan langsung terdiam dalam momen refleksi nasional. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Jika kalian ingin masuk surga dengan cara benar, lakukan ibadah dengan ikhlas. Bukan karena ingin cepat-cepat selesai. Bukan juga karena ikut-ikutan orang lain. Dan jangan pernah percaya kabar yang belum jelas, bahkan kalau itu keluar dari mulut saya sekalipun." Raja tertawa keras. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau berhasil membuat satu kota belajar tanpa marah, bahkan sambil tertawa." Para ulama ikut tersenyum, warga bertepuk tangan, dan pedagang kembali beraktivitas seperti biasa. Abu Nawas menutup penjelasannya dengan satu kalimat yang langsung menjadi bahan renungan pagi itu. Kadang, untuk masuk surga, yang dibutuhkan bukan jalan pintas, tapi hati yang selalu ingin mencari kebenaran. Dan dengan itu, lapangan kota bergemuruh oleh tepuk tangan panjang, seolah Baghdad baru saja menyaksikan pertunjukan paling cerdas sekaligus paling kocak sepanjang tahun. Bab berikutnya akan menuntun penonton pada reaksi raja, hikmah yang didapat, dan penutupan kisah dengan cara khas dunia Abu Nawas. Suasana lapangan yang tadi penuh tepuk tangan mulai mereda, namun rasa penasaran warga Baghdad sama sekali belum padam. Mereka merasa penjelasan Abu Nawas barusan sudah cukup membuka mata, tapi belum cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Karena dari dulu, kalau Abu Nawas bicara jujur, biasanya ada bonus kejutan yang lebih dahsyat di akhir. Raja Harun al-Rashid bahkan menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan penuh waspada. Ia tahu, kalau Abu Nawas belum memberikan pukulan pamungkas, berarti kejutan yang sesungguhnya masih tertahan di balik bibirnya. Abu Nawas berjalan mendekati tepi panggung, menatap ribuan warga Baghdad yang kini menunggu dengan wajah harap-harap cemas. "Wahai rakyatku," katanya lantang, "saya sudah menjelaskan maksud ucapan saya. Tapi, tampaknya kalian masih ingin satu hal lagi." "Mau!" teriak warga serentak. Beberapa ulama geleng-geleng kepala, tapi tetap maju mendengar. Mereka tahu, kapanpun Abu Nawas berbicara, potensi kebijaksanaan dan kelucuannya selalu seimbang. Abu Nawas menghela napas pelan, pura-pura merasa ini tugas yang sangat berat.
Baiklah, jika kalian ingin mendengar jawaban yang sebenarnya, maka saya akan sampaikan. Warga langsung condong ke depan serentak, sehingga pemandangannya lucu. Ribuan kepala bergerak seperti domino, seolah lapangan itu miring ke satu arah. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai warga Baghdad, saya berkata bahwa saya tahu cara masuk surga tanpa ibadah apapun. Dan sekarang, saya akan memberitahu cara itu." Semua orang menahan napas. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Burung yang sedang terbang di atas panggung tiba-tiba memutuskan untuk melayang pelan, tidak mau mengganggu suasana. Abu Nawas membuka kedua tangannya, lalu berkata, "Cara masuk surga tanpa ibadah apapun adalah dengan tidak lahir ke dunia ini sama sekali." Seketika, suasana lapangan meledak. Hah? Apa maksudnya? Astagfirullah, iya juga ya. Kalau begitu, kita semua sudah telat. Raja Harun al-Rashid sampai terbatuk karena menahan tawa. Para ulama awalnya ingin protes, tapi 5 detik kemudian mereka menunduk sambil menahan senyum. Karena mau bagaimanapun, secara logika, jawaban Abu Nawas itu benar. Lucu, tetapi benar. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah datar penuh komedi. Karena jika seseorang tidak pernah lahir ke dunia, tentu ia tidak punya dosa. Tidak perlu ibadah. Tidak perlu bertanggung jawab pada amal apapun. Tidak perlu menghadapi ujian hidup. Tidak perlu bekerja. Tidak perlu memikirkan pajak, cicilan unta, atau tetangga yang suka meminjam gula tapi tidak pernah mengembalikan. Lapangan kembali meledak oleh tawa. Bahkan beberapa pedagang tidak bisa menahan diri, sampai hampir menjatuhkan dagangan mereka. Abu Nawas lalu menambahkan dengan nada menenangkan, "Namun karena kita semua sudah lahir, maka cara itu otomatis tidak berlaku untuk kita. Kita sudah diberi kehidupan, diberi kesempatan, diberi akal, dan diberi kebebasan untuk memilih jalan kebaikan. Maka kita tidak bisa mencari jalan pintas yang mustahil." Para ulama mulai berdeham, mengangguk-angguk setuju. Seorang ulama tua berdiri dan berkata lantang, "Benar, orang yang mencari jalan pintas dalam hal kebaikan, biasanya tersesat lebih jauh. Hidup memang butuh usaha." Betul. Setuju. Jadi kita memang harus beribadah ya. Komentar-komentar warga mulai muncul bersahutan. Abu Nawas kemudian memberi jawaban lanjutannya, yang justru lebih dalam. "Dan ingatlah, wahai warga Baghdad, jika kalian ingin masuk surga, bukan hanya ibadah yang penting, tetapi hati yang tulus, niat yang bersih, dan perilaku baik kepada sesama manusia. Beribadah itu wajib, tapi akhlak itu penopang. Tanpa keduanya, jalan menjadi gelap." Raja mengangguk perlahan. "Hari ini, Abu Nawas bukan hanya membuat rakyatku tertawa," ujarnya, "tapi juga membuat mereka berpikir." Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap seluruh warga dan mengucapkan kalimat yang membuat satu lapangan kembali terpaku. Dan jawaban mencengangkan terakhir adalah, "Banyak orang ingin jalan cepat masuk surga, padahal kunci surga ada di tangan Allah, bukan di mulut siapapun. Tugas manusia hanya berusaha. Soal hasil, itu kuasanya. Dan tolong, lain kali kalau saya bilang sesuatu, jangan langsung percaya sebelum saya selesai bicara. Saya ini orangnya suka bercanda, tapi niatnya selalu baik." Warga kembali tertawa. Bahkan ada yang berkata, "Kalau gitu, lain kali kita rekam dulu baru dengarkan pelan-pelan." Abu Nawas mengangguk sambil tertawa. "Nah, itu bagus. Minimal kalian belajar tidak langsung menyimpulkan." Raja akhirnya berdiri dan mengangkat tangan. "Hari ini aku menyaksikan kebenaran yang dijelaskan dengan cara jenaka. Abu Nawas, kau membuat kota ini belajar sambil tertawa. Terima kasih." Sorak-sorai kembali menggelegar. Lapangan kota yang tadi penuh rasa penasaran kini berubah menjadi tempat tawa, haru, dan pembelajaran. Semua orang pulang dengan hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kisah baru untuk diceritakan pada keluarga masing-masing. Dan begitulah, jawaban mencengangkan Abu Nawas bukanlah jalan rahasia menuju surga, melainkan jalan menuju pemahaman. Karena terkadang, kata-kata sederhana bisa menjadi pintu bagi sebuah kebenaran besar, selama mau didengar sampai selesai. Bab terakhir nanti akan menutup kisah ini dengan hikmah yang terasa hangat dan tetap kocak ala Abu Nawas. Lapangan kota yang tadi dipenuhi sorak, gelak tawa, dan rasa penasaran, kini perlahan mulai sunyi. Matahari mulai turun, meninggalkan semburat jingga yang lembut di langit Baghdad.
Setelah memberikan jawaban yang membuat seluruh warga merenung, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Aura bijaksana terpancar dari wajahnya. Meski ia tetap dengan gaya sederhana, hangat namun penuh makna. Orang-orang masih berkumpul. Sebagian membicarakan jawaban Abu Nawas, sebagian lagi hanya termenung, seolah baru memahami sesuatu yang begitu lama mereka abaikan. Raja berdiri dan menatap warganya. Ada kebanggaan di matanya, karena sekali lagi Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran besar tanpa harus membuat siapapun malu, tanpa menyakiti, dan tanpa menyinggung. Itulah keunikan Abu Nawas. Ia selalu menyampaikan pemahaman mendalam lewat cara yang lucu, ringan, dan menghibur. Namun, di balik lucuannya, selalu ada pesan yang menyentuh hati. Raja mengangguk pelan, lalu mempersilakan Abu Nawas mendekat. "Kau membuat seluruh Baghdad hari ini belajar sesuatu," ujar sang raja dengan nada damai. Abu Nawas tersenyum pendek. "Hamba hanya berusaha membuka jendela pemahaman, tuanku. Terkadang orang tidak membutuhkan jawaban yang berat. Mereka hanya perlu diajak melihat suatu hal dari sudut berbeda, agar hatinya bisa memahami dengan lapang." Jawaban itu membuat orang-orang terdiam lagi. Betapa sederhana kalimatnya, namun betapa dalam maknanya. Banyak warga yang sadar bahwa selama ini mereka terlalu sering terburu-buru menyalahkan sesuatu atau seseorang, padahal solusi bisa ditemukan dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Beberapa warga mulai mendekat, mengucapkan terima kasih. Ada yang menunduk hormat, ada yang tersenyum lega, bahkan ada yang membawa anak kecil sambil berkata, "Nak, lihat, inilah orang yang membuat Baghdad selalu sejuk dengan kata-katanya." Anak kecil itu memandang Abu Nawas dengan mata berbinar, seolah melihat pahlawan yang berbeda. Pahlawan yang bekerja dengan kata-kata, bukan dengan pedang. Sementara itu, para penjaga istana dan petinggi kerajaan ikut memberi apresiasi. Mereka takjub bahwa suatu masalah yang awalnya dianggap rumit, yang bahkan membuat warga heboh, bisa diselesaikan hanya dengan permainan logika yang sederhana. Di balik itu, mereka menyadari bahwa kedamaian seringkali datang bukan dari keputusan keras, tetapi dari cara pandang yang tepat. Raja kemudian mengangkat tangan, memberi tanda bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu kepada rakyat. "Wahai warga Baghdad," ucapnya dengan suara lantang namun lembut, "hari ini kita semua telah belajar, bukan tentang masalahnya, tetapi tentang cara memandang masalah. Kita terlalu sering terjebak pada apa yang terlihat, hingga lupa bahwa niat baik dan pikiran jernih adalah kunci untuk menyelesaikan kesulitan apapun." Suasana hening. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu sang raja melanjutkan, "Abu Nawas telah mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan dengan kemarahan. Tidak semua pertanyaan perlu jawaban yang rumit. Dan tidak semua perbedaan harus menjadi sumber pertengkaran. Kadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat sesuatu dengan hati yang lebih tenang." Kata-kata itu membuat beberapa orang meneteskan air mata tanpa disadari. Mungkin ada warga yang merasa telah terlalu sering marah tanpa alasan kuat. Mungkin ada yang sadar bahwa mereka sering memperbesar masalah kecil. Atau mungkin ada yang merasa selama ini kurang membuka hati dalam menyikapi perbedaan. Apapun itu, suasana sore itu dipenuhi rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Abu Nawas kemudian pamit undur diri. Namun sebelum ia pergi, ia sempat menoleh dan berkata kepada seluruh warga, "Ingatlah satu hal, hidup akan selalu menghadirkan pertanyaan dan kebingungan. Tetapi jangan biarkan hatimu sempit. Jika hatimu luas, maka persoalan sebesar apapun akan terlihat kecil. Jika hatimu sempit, persoalan kecil pun terasa seperti gunung." Kalimat itu langsung mengakar di benak orang-orang yang mendengarnya. Raja mengizinkan Abu Nawas kembali ke rumahnya. Warga perlahan bubar, namun mereka pulang dengan perasaan lebih ringan, seolah telah mendapat pencerahan. Beberapa bahkan tertawa kecil sambil mengatakan, "Benar juga ya. Kadang sesuatu terlihat rumit karena kita sendiri yang membuatnya rumit." Hari itu menjadi hari bersejarah di Baghdad, bukan karena terjadi sesuatu yang besar, melainkan karena rakyatnya mendapatkan pemahaman yang menyejukkan hati. Kejadian tersebut menjadi cerita yang diturunkan kepada anak cucu, bahwa pernah pada suatu hari, seorang lelaki sederhana berhasil menenangkan satu kota hanya dengan kata-kata bijak dan cara berpikir yang jernih. Dan begitulah, kisah Abu Nawas kembali ditutup dengan senyuman. Senyuman yang bukan hanya membuat orang tertawa, tetapi juga membuat hati mereka lebih dewasa. Sebuah hikmah besar yang mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak harus datang dari perbuatan besar. Seringkali, ia lahir dari cara kita memandang hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih lapang. Terima kasih sudah menonton.
Semoga cerita ini menghibur sekaligus memberi pesan baik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang terhibur dengan kisah Abu Nawas lainnya.